Jumpa lagi bersama saya di DGS Official. Pada kesempatan ini saya akan melanjutkan pembahasan tentang tema yang sama, yaitu benarkah Yesus mempunyai saudara kandung. Pada seri ini saya akan membahas pandangan dari tokoh-tokoh atau bapak-bapak gereja dan juga dari tokoh reformasi Protestan yang juga memberi pendapat tentang apakah benar Yesus mempunyai saudara dan saudari kandung. Yang pertama, saya mengutip dari Bapak Gereja Tertullianus mengatakan dalam tulisannya On Monogamy demikian. Dan sungguh ada seorang perawan yang melahirkan Kristus supaya semua gelar kekudusan dapat dipenuhi di dalam Dia, orang tua Kristus, melalui seorang ibu yang adalah perawan dan istri dari satu orang suami. Itu adalah ucapan dari Bapak Gereja Tertullianus. Kemudian yang kedua saya kutip dari Santo Athanasius yang hidup tahun 293 sampai 373 menyebut bahwa Bunda Maria adalah perawan selamanya. Hal ini dituliskannya dalam Discourse Against the Arians. Kemudian menurut Bapak Gereja Santo Gregorius Nyssa yang hidup tahun 330 sampai 395 mengatakan demikian. Sebab jika Yusuf mengambil Bunda Maria untuk menjadi istrinya demi maksud mempunyai anak-anak, mengapa Maria merasa heran pada saat pemberitaan kabar oleh malaikat Tuhan? Sebab jika demikian, ia sendiri telah menerima bahwa akan menjadi ibu menurut hukum kodrat. Santo Gregorius dari Nyssa menulis hal ini dalam On the Holy Generation of Christ. Kemudian, menurut Bapak Gereja Santo Epiphanus, Allah Putra telah lahir sempurna dari Maria yang suci dan tetap perawan oleh Roh Kudus. Hal ini juga diucapkan dalam tulisannya oleh Santo Epiphanus. Kemudian yang kelima, Santo Hieronymus yang hidup tahun 347 sampai 420 mengatakan demikian. Tidak hanya menyebutkan keperawanan Bunda Maria, tetapi juga keperawanan Yusuf. Hal ini ditulis dalam The Perpetual Virginity of Blessed Mary bab 21. Kemudian Santo Agustinus dan Santo Ambrosius mengajarkan bahwa keperawanan Bunda Maria sebelum, pada saat dan sesudah melahirkan Yesus Kristus, sehingga Maria tetap perawan selamanya, baik sebelum dan setelah melahirkan Yesus. Kemudian Santo Petrus Christologus yang hidup pada tahun 406 sampai 450 mengatakan demikian. Sang perawan mengandung, sang perawan melahirkan anaknya, dan ia tetap perawan. Kemudian Paus Santo Leo Agung yang hidup tahun 440 sampai 461 mengatakan demikian. Bunda Maria adalah seorang perawan yang mengandung, perawan melahirkan, dan ia tetap perawan. Selanjutnya adalah pendapat dari Santo Yohanes dari Damaskus yang hidup tahun 676 sampai 749 mengatakan demikian. Ia yang tetap perawan, bahkan tetap perawan setelah melahirkan Kristus, tak pernah sampai akhir hidupnya berhubungan dengan seorang pria. Sebab meskipun dikatakan ia Kristus sebagai yang sulung, arti kata sulung adalah ia lahir pertama kali dan tidak menunjukkan kepada kelahiran anak-anak berikutnya. Itu ditulis dalam Orthodox Faith 4:14. Nah, kemudian ternyata
Dukungan tentang keperawanan Bunda Maria dan juga bahwa Yesus tidak mempunyai saudara kandung juga didukung oleh tokoh-tokoh reformasi Protestan. Misalnya Martin Luther mengatakan demikian, Kristus penyelamat kita adalah buah yang nyata dan alami dari rahim Bunda Maria yang perawan. Ia adalah tanpa kerjasama dari laki-laki dan ia tetap perawan setelah itu. Kristus adalah anak laki-laki yang tunggal dari Maria dan perawan Maria tidak melahirkan anak-anak lain selain dia. Martin Luther mengatakan, saya cenderung setuju dengan mereka yang menyatakan bahwa saudara-saudara itu sesungguhnya berarti saudara-saudara sepupu, sebab kitab suci dan orang-orang Yahudi selalu menyebut saudara sepupu sebagai saudara-saudara. Hal ini ditulis oleh Martin Luther pada bukunya yang berjudul Sermon of John. Yang kedua, tokoh reformator yang setuju bahwa Bunda Maria tetap perawan sampai akhir hayatnya dan Yesus tidak mempunyai saudara-saudari kandung juga adalah seorang Yohanes Calvin. John Calvin mengatakan, bahkan mengecam Helvidius yang mengatakan bahwa Maria mempunyai banyak anak. Calvin mengatakan, Helvidius menunjukkan ketidaktahuan yang berlebihan dengan menyimpulkan bahwa Maria mempunyai banyak anak, sebab saudara-saudara Yesus kerap kali disebut dalam kitab suci. Nah, Yohanes Calvin yang juga tokoh reformator atau reformasi juga mengatakan hal yang sama dalam bukunya Harmony of Matthew, Mark, and Luke. Nah, kemudian tokoh reformator lainnya adalah Ulrich Zwingli juga menyampaikan tentang dukungannya kepada ajaran yang mengatakan bahwa Bunda Maria tidak mempunyai anak-anak selain Yesus dan Bunda Maria tetap perawan sampai akhir hayatnya dan Yesus tidak mempunyai saudara kandung. Ulrich Zwingli mengatakan, saya yakin dan percaya bahwa Maria sesuai dengan perkataan Injil sebagai perawan murni melahirkan putra Allah dan pada saat melahirkan dan sesudahnya selalu tetap murni dan tetap perawan. Hal ini ditulis oleh Zwingli dalam bukunya yang berjudul Corpus Reformatorum yang ditulis di Berlin pada tahun 1905. Demikianlah pembahasan kita tentang pendapat tokoh-tokoh Bapak Gereja dan tokoh reformasi Protestan yang setuju bahwa Yesus tidak mempunyai saudara kandung dan Bunda Maria tetap perawan sampai ia wafat dan tidak mempunyai anak-anak lain. Salam sejahtera untuk kita semua.